Rumah sederhana itu berdiri di pinggiran sebuah kampung kecil yang tenang. Dindingnya masih dari papan yang sudah mulai kusam dimakan usia, cat biru muda yang pernah segar kini mengelupas, menyisakan warna kayu kusam di beberapa bagian. Di teras kecilnya, tampak sebuah kursi kayu panjang yang sudah agak reot, tempat Arya biasa duduk melepas lelah setelah pulang dari berjualan sayur. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada tumpukan emas, tidak ada kendaraan mentereng, hanya sebuah motor tua yang selalu setia membawa dagangan Arya berkeliling kampung setiap pagi. Amel keluar dari dapur dengan membawa segelas kopi panas. Wajahnya masih terlihat cantik, meskipun usianya sudah 35 tahun. Kecantikannya bukan kecantikan menor yang berlebihan, melainkan kecantikan alami seorang perempuan desa. Kulitnya kuning langsat, matanya teduh, dan senyumnya lembut. Selama 15 tahun ia mendampingi Arya, ia selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan penyayang. Namun ada satu hal yang selalu menjadi luka di hatinya. Sampai sekarang mereka belum juga dikaruniai anak. Pertanyaan demi pertanyaan dari tetangga, sindiran dari kerabat jauh. Semua membuat Amel sering menangis diam-diam di kamar. "Bang, kopinya sudah minum dulu, biar semangat jualan nanti," ucap Amel lembut, meletakkan gelas di meja. Arya yang sedang duduk di kursi panjang itu hanya mengangguk pelan. Lelaki berusia 40 tahun itu masih tampak gagah. Tubuhnya tegap, wajahnya berkulit sawo matang dengan rahang tegas, membuatnya terlihat jauh lebih muda dari usianya. Banyak ibu-ibu pembeli sayur yang diam-diam sering memperhatikan Arya, bahkan merayunya dengan gurauan-gurauan nakal. Arya biasanya hanya tertawa menanggapi, tapi belakangan hatinya mulai goyah. Ia menyesap kopi buatan istrinya sambil menghela napas panjang. "Mak, kau tak tidur tadi malam? Kulit matamu nampak lebam kali, macam tak istirahat." Amel tersenyum tipis, menunduk sedikit. "Aku mimpi lagi, Bang. Mimpi aneh. Aku lihat kita duduk berdua, tapi tiba-tiba aku jatuh ke dalam sumur gelap, dan aku teriak minta tolong. Kau ada di situ, tapi kau diam saja. Kau hanya menatap aku, senyum-senyum. Aku kaget kali, Bang. Sampai terbangun badan aku basah keringat." Arya menoleh. Wajahnya sedikit tegang, namun ia berusaha menutupinya dengan senyum kaku. "Ah, itu cuma mimpi, Mak. Jangan kau pikirkan. Mungkin kau letih saja." Amel mengangguk pelan, mencoba percaya. Namun hatinya tetap tidak tenang. Sudah beberapa malam ia mendapat mimpi buruk yang hampir serupa. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah bersiap, Arya mengambil keranjang besar berisi sayuran segar, kangkung, bayam, tomat, cabai, dan beberapa jenis lainnya. Dengan motornya yang sudah tua, ia akan berkeliling kampung hingga ke pasar kecil di seberang sungai. Amel selalu membantu menyiapkan dagangan, merapikan sayur sier agar tampak menarik. Sebelum berangkat, ia mengusap lengan Arya dengan penuh. "Kasih, hati-hati di jalan ya, Bang. Jangan ugal-ugalan. Motor kita itu udah tua. Jangan dipaksa kali." Arya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mak. Doakan laku semua jualan kita hari ini." Amel berdiri di teras, melambaikan tangan, melihat suaminya pergi. Setiap pagi selalu sama, tapi hatinya sering terasa kosong. Rumah itu sepi, tanpa suara anak kecil, tanpa tangisan bayi. Kadang, Amel suka duduk sendiri, membayangkan bagaimana jika ia punya seorang anak. Ia ingin sekali mendengar suara panggilan mak dari bibir mungil seorang bocah. Namun kenyataan tetap pahit. Sudah bertahan-tahan, ia menunggu tetapi rahimnya tak kunjung terisi. Di sisi lain, Arya dengan motor tuanya melaju menyusuri jalan kampung. Saat berhenti di sebuah rumah besar, seorang ibu muda keluar sambil tertawa genit. "Bang Arya, segar kali sayurnya." Bang pun makin segar aja ya. Istrinya nggak cemburu tuh kalau abang sering dikejar ibu-ibu di kampung ini, katanya Sampi menggoda. Arya tertawa kecil, mencoba menahan diri. "Aduh Bu, jangan cakap macam itu. Saya ini cuma jual sayur, bukan jual tampang." Ibu muda itu terkikik. Tangannya sengaja menyentuh lengan Arya saat mengambil cabai. Arya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu seharusnya ia menjaga pandangan, menjaga hatinya, tapi entah mengapa belakangan ia mulai menikmati perhesian-perhesian kecil itu. "Abang ini awet muda ya, kalau orang tak tahu, pasti disangka masih 30-an. Gagah betul, kalau saya janda, bisa-bisa saya suka sama abang." Kalimat itu hanya gurauan, tapi bagi Arya, gurauan seperti itu membuat dirinya merasa dihargai. Rasa bangga mengalir dalam dirinya, apalagi mengingat di rumah Amel seringkali hanya membicarakan kesedihannya karena belum punya anak. Arya mencintai Amel, tapi kadang ia merasa lelah dengan air mata istrinya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Arya makin sering digoda pembeli,
dan hatinya makin goyah. Amel, meski tidak pernah mengatakan secara langsung, mulai merasakan perubahan kecil pada sikap suaminya. Arya lebih sering melamun, kadang pulang lebih lama dari biasanya. Jawabannya selalu sama. Tadi ketemu kawan, jadi ngobrol lama. Suatu sore, saat Amel sedang menyapu halaman, seorang tetangga mendekat. Mel, kau sehat? Kok kurus sekali sekarang? Udah berapa tahun kau nikah sama Bang Arya? 15 tahun ya? Kok belum ada anak juga, Mel? Pertanyaan itu menusuk. Hati Amel seperti pisau. Ia hanya bisa tersenyum kecut. Belum ada rezeki, Bu. Tetangga itu menghela napas, seolah merasa kasihan. Sabar ya, Mel. Kadang orang yang tak mau anak malah dapat banyak. Kau yang baik macam ini malah diuji. Tapi cobalah periksa lagi ke dokter. Atau cari orang pintar. Jangan-jangan ada yang ganggu. Amel hanya mengangguk. Meski hatinya terasa perih. Setelah tetangga itu pergi, ia masuk ke kamar dan menangis pelan. Ia berdoa dalam hati, memohon agar suatu hari bisa merasakan menjadi seorang ibu. Arya pulang menjelang maghrib. Wajahnya cerah, senyum mengembang. Amel bertanya kenapa ia tampak begitu bahagia. Tapi Arya hanya menjawab singkat. Jualan laku keras hari ini, Mak. Ia tidak bercerita bahwa sebenarnya ia baru saja bertemu dengan Ayu, seorang janda muda di kompleks sebelah. Pertemuan singkat itu membuat hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan dalam waktu lama. Malam itu, ketika Amel menyiapkan makan malam, ia memandangi Arya yang duduk sambil memainkan ponselnya. Bang, kau sayang sama aku kan? Tanyanya pelan. Arya mendongak sebentar, lalu mengangguk. Ya iyalah, Mak. Kau ini kenapa nanya macam itu? Amel tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku cuma takut, Bang. Takut kau bosan sama aku. Kita sudah lama menikah, tapi aku tak bisa beri kau anak. Kadang, aku rasa aku ini beban buat kau. Arya terdiam. Ada rasa bersalah di hatinya, tapi sekaligus ada suara lain yang berbisik. Benar juga, Amel tidak bisa memberinya keturunan. Ia ingin punya anak, ingin ada penerus darahnya. Pikiran itu terus menghantui, meski ia mencoba menepisnya. Jangan cakap macam itu lagi, Ma. Kau tetap istriku. Jangan pernah merasa beban. Anak memang penting, tapi kau lebih penting, jawab Arya, mencoba menenangkan. Namun kata-kata itu hanya sekadar penghiburan. Di dalam hatinya, Arya mulai menyimpan rahasia. Rahasia yang kelak akan membawa mereka pada jalan gelap yang tak pernah Amel bayangkan. Malam semakin larut. Angin berhembus lembut, menembus celah dinding papan rumah mereka. Amel terbaring di samping suaminya. Matanya sulit terpejam. Ia kembali teringat mimpi buruknya tentang dirinya yang jatuh dan ditinggalkan. Ia menoleh ke arah Arya yang sudah terlelap. Wajahnya tampak tenang. Hatinya berbisik, seolah ada yang ingin memperingatkan. Hidup mereka yang sederhana ini akan segera berubah. Bukan karena rezeki yang datang, tetapi karena sebuah godaan yang dayam-dayam sudah menyelinap ke dalam hati suaminya. Arya berangkat lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan jalan kampung masih sepi. Motor tuanya meraung pelan saat ia kayuh gas, membawa keranjang penuh sayuran segar. Di wajahnya ada semacam semangat baru. Bukan semangat karena dagangannya, melainkan karena ada satu rumah yang selalu ia tunggu untuk singgahi lebih lama. Rumah Ayu. Ayu adalah seorang janda muda berusia 22 tahun, tinggal sendirian di rumah warisan orang tuanya. Suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, meninggalkannya tanpa anak. Meski statusnya janda, kecantikan Ayu membuat banyak lelaki tergoda. Wajahnya manis, kulitnya kuning langsat, tubuhnya ramping, dan cara bicaranya lembut tapi menawan. Ia selalu menyambut Arya dengan senyum hangat setiap kali membeli sayur. Berbeda dengan kebanyakan pelanggan lain yang hanya sekadar bertransaksi. Pagi itu, ketika Arya berhenti di depan pagar rumah Ayu, pintu rumah terbuka, dan Ayu muncul dengan pakaian sederhana, rambutnya terikat rapi, namun kecantikannya tetap menonjol. Bang Arya, pagi kali datangnya, segar kali sayurnya. Cocoklah buat sarapan, sapanya sambil tersenyum. Arya tertawa kecil, mencoba bersikap biasa. Iya, Ayu, aku sengaja berangkat cepat, biar kau bisa pilih sayur yang bagus-bagus. Ayu mendekat, memilih sayuran dengan perlahan sambil sesekali menatap Arya. Abang tak pernah berubah ya, gagah saja walau sudah umur 40. Kalau tak kenal, orang pasti sangka abang masih 30-an. Kalimat itu membuat Arya sedikit salah tingkah. Ia hanya menggaruk kepala, tapi hatinya bergetar. Pujian dari seorang perempuan muda seperti Ayu membuat egonya terangkat. Saat Ayu menyerahkan uang, tangannya menyentuh jari Arya sekilas.
Sentuhan itu membuat darah Arya berdesir aneh. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, seolah ada magnet yang menariknya semakin dekat pada Ayu. Hari-hari berikutnya, Arya semakin sering menyempatkan diri berhenti lebih lama di rumah Ayu. Kadang ia sengaja mengobrol tentang hal-hal ringan, menanyakan kabar, bahkan sampai membantu membetulkan keran air yang bocor. Ayu tampak senang dengan perhatian itu. Meski awalnya hanya sekadar ramah, lama-lama ia pun mulai terbiasa dengan kehadiran Arya. Amel mulai menyadari perubahan kecil pada suaminya. Arya yang dulu selalu pulang sebelum siang, kini sering terlambat. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Ada pelanggan yang pesan banyak, jadi aku bantu mereka bereskan barang. Amel mencoba percaya, tapi instingnya sebagai istri tak bisa bohong. Ia sering termenung, memandangi wajah Arya yang semakin jarang tersenyum padanya. Suatu sore, Amel duduk di teras sambil menunggu suaminya pulang. Tetangga yang lewat menyinggung lagi soal Arya. Mel, Bang Arya makin gagah aja ya. Tak heranlah kalau banyak ibu-ibu suka belanja sama dia. Apalagi janda kompleks sebelah, Ayu. Ku dengar sering abangmu itu singgah ke sana. Jangan marah. Ya, aku cuma cerita apa yang ku dengar. Amel terdiam, dadanya terasa sesak. Senyum yang dipaksakan terbit di wajahnya. Namun begitu tetangganya pergi, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa lirih. Ya Allah, kalau memang benar Arya tergoda, kuatkan aku. Jangan biarkan rumah tangga kami hancur. Malam itu, saat makan malam, Amel berusaha berbicara. Bang, aku dengar-dengar orang kampung bilang abang sering singgah di rumah Ayu. Itu benar. Arya yang sedang menyuap nasi mendadak terhenti. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. Mak, orang kampung itu suka kali ngomong yang tak-tak. Aku singgah cuma jualan. Sama macam ke rumah orang lain. Amel menatapnya, mencoba membaca wajah suaminya. Kalau begitu jangan lama-lama bang. Orang bisa salah sangka. Aku takut orang bicara mekam-mekam tentang abang. Arya mengangguk, pura-pura tak mempermasalahkan. Namun dalam hatinya, nama Ayu sudah terpatri kuat. Ia ingin lebih dari sekadar pelanggan, lebih dari sekadar teman ngobrol. Diam-diam, ia mulai membayangkan hidup bersama Ayu, seorang perempuan muda yang masih mungkin memberinya keturunan. Hari-hari semakin berubah. Arya makin sering mencari alasan untuk bertemu Ayu. Bahkan di luar jam jualan. Kadang ia bilang ada teman lama yang butuh bantuan. Padahal ia mendatangi Ayu untuk sekadar duduk dan berbincang. Ayu awalnya ragu. Tapi lama-lama ia luluh dengan perhatian Arya yang tak pernah ia dapatkan sejak suaminya meninggal. Suatu malam, Arya duduk di teras rumahnya. Amel sudah masuk tidur. Tubuhnya letih setelah seharian mengurus rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di dalam kepalanya, wajah Ayu terus berkelebat. Senyum Ayu, tatapan matanya, bahkan suaranya. Hati Arya mulai tak tenang. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, tapi godaan itu terlalu kuat. Perlahan, rasa cinta pada Amel seakan mulai memudar. Yang tersisa hanyalah rasa iba, bukan lagi cinta yang membara seperti dulu. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih jauh, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana jika ia bisa bersama Ayu selamanya? Di balik senyum manis Ayu, ada harapan baru bagi Arya untuk memiliki keturunan. Bayangan itu semakin menegaskan. Sementara Amel, dengan segala kasih sayang dan kesetiaannya, mulai dianggapnya sebagai penghalang di malam yang sunyi itu. Arya terpikir, tatapannya kosong menembus gelap. Suara azan Isya yang sudah lama berlalu tak ia hiraukan. Hanya satu hal yang terus terngiang di kepalanya. Ayu. Dan di titik itulah, perlahan iman Arya mulai runtuh. Membuka celah bagi sesuatu yang jauh lebih kelam untuk masuk ke dalam hidupnya. Arya semakin tak bisa menahan gejolak hatinya. Setiap kali ia pulang membawa dagangan habis terjual, senyum Ayu selalu terbayang. Bahkan ketika ia duduk berdua dengan Amel, wajah Ayu kerap hadir, mengusik ketenangan rumah tangganya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya bersama Amel hambar, tanpa gairah, tanpa asa. Amel terlalu banyak menangis, terlalu sering menyalahkan diri karena tak bisa memberinya keturunan. Rasa cinta yang dulu pernah membara kini pelen-pelen terasa seperti beban suatu siang. Saat Arya sedang beristirahat di pasar setelah mengantar sayur, seorang lelaki tua menghampirinya. Lelaki itu berpakaian lusuh, wajahnya penuh keriput, matanya tajam tapi teduh seakan tahu isi hati orang lain. Kau lelah, nak? Tanyanya sambil duduk di sebelah Arya. Arya menoleh, sedikit heran. Iya pak, namanya juga cari makan, letih tapi harus dijalani.
Lelaki itu tersenyum samar. Aku lihat bukan cuma letih badanmu, tapi hatimu juga letih. Kau gelisah. Seperti ada yang kau simpan, ada keinginanmu yang besar. Tapi terhalang. Arya tersikat. Kata-kata lelaki itu menusuk tepat di dadanya. Ia mencoba menepis. Pak, saya tak ada apa-apa. Cuma capek dagang. Namun lelaki tua itu tertawa kecil. Suara tawanya serak dan aneh. Tak usah bohong, aku tahu kau ingin sesuatu yang lebih dari hidupmu sekarang. Kau ingin perempuan, lain kan? Kau ingin hidup mewah, kau ingin punya keturunan. Istrimu itu penghalang. Kau tak akan pernah dapatkan apa yang kau mau kalau dia masih ada. Arya terdiam. Hatinya bergetar. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu isi kepalanya? Ayat tak pernah cerita pada siapapun tentang Ayu, tentang hasratnya. Arya mencoba menjaga sikap. Bapak ini siapa? Kok bisa ngomong macam tahu hidup saya? Lelaki itu mendekat, menepuk bahu Arya pelan. Orang panggil aku Pak Sarman. Aku cuma orang tua yang tahu jalan pintas. Jalan yang bisa membawamu pada apa yang kau impikan. Tapi setiap jalan pintas, pasti ada bayarannya. Kata-kata itu menggema dalam kepala Arya sepanjang hari. Malamnya, ia tak bisa tidur. Amel sudah terlelap di sampingnya. Napasnya teratur, wajahnya terlihat damai. Tapi Arya menatap istrinya dengan tatapan lain. Hatinya kacau. Sebuah suara kecil dalam dirinya berbisik. Benar, Amel penghalang. Selama Ea Eda, Arya tak akan pernah bisa menikah dengan Ayu. Selama Amel Eda, ia tak akan bisa punya anak. Beberapa hari kemudian, Arya kembali ke pasar. Ia mencari-cari lelaki tua itu. Benar saja, Pak Sarman duduk di pojokan warung kopi, seolah memang menunggu kedatangannya. Arya duduk di hadapannya, jantungnya berdebar. Pak, kalau saya mau tahu, jalan pintas itu, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya lirih. Pak Sarman menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku tahu kau akan datang. Kau terlalu besar nafsunya untuk menolak tawaranku. Jalan ini namanya pesugihan. Kau akan dapat semua yang kau mau. Uang, usaha maju, rumah mewah, bahkan perempuan muda yang bisa memberimu keturunan. Tapi sederhana, kau harus menyerahkan tumbal, orang terdekatmu. Arya tersikat. Tumbal, maksudnya manusia. Pak Sarman mengangguk tenang, seolah hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Yah, dan tak sembarang orang. Harus orang yang punya ikatan paling kuat denganmu, yang paling kau sayang. Kalau tidak, pesugihan tak akan menerima. Arya terdiam lama. Dalam kepalanya hanya ada satu nama. Amel, istri yang sudah menemaninya 15 tahun. Perempuan yang selalu menyiapkan kopi tiap pagi, yang selalu menyambutnya pulang dengan senyum. Meski hatinya sering terluka, Arya merasa sesak. Tapi suara lain dalam dirinya berkata, hanya dengan ini kau bisa bersama Ayu. Hanya dengan ini kau bisa punya anak. Arya menandok. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau saya setuju, bagaimana caranya? Pak Sarman tersenyum lebih lebar. Matanya berkilat aneh. Kau tak perlu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Biarkan alam yang menjemput. Kau hanya perlu membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Misalnya terpeleset, jatuh, atau terbakar. Selebihnya serahkan pada yang tak kasat mata. Mereka akan ambil alih. Setelah itu, jalanmu terbuka lebar. Kekayaan akan datang, usahamu lancar, dan perempuan yang kau inginkan akan jadi milikmu. Arya menggigil. Ia tahu ini gila, tapi hatinya sudah lama dihantui rasa ingin bebas dari Amel. Wajah Ayu yang muda dan cantik terus berkelebat, membayangi keputusannya. Ia berdiri perlahan, menatap Pak Sarman. Aku butuh waktu. Ambil waktumu, jawab lelaki tua itu sambil meneguk kopi. Tapi ingat, semakin lama kau ragu, semakin kuat godaan itu akan menghantammu. Cepat atau lambat, kau akan kembali padaku. Sepulang dari pasar, Arya tak banyak bicara. Amel menyambutnya dengan senyum dan secangkir kopi seperti biasa. Tapi kali ini, kopi itu terasa pahit di lidahnya. Ia menatap wajah Amel lama, istrinya yang polos, yang tak pernah curiga bahwa suaminya sedang menyimpan rahasia gelap. Malam itu, ketika Amel tidur dengan tenang di sampingnya, Arya terjaga. Ia melihat wajah istrinya dalam remang lampu kamar. Ada rasa sayang, tapi juga ada rasa jengah. Hatinya berperang antara cinta yang tersisa dan nafsu yang menguasai. Di luar rumah, angin bertiup kencang, don-don berguguran menimbulkan suara gemerisik. Seolah ada sesuatu yang berbisik di telinga Arya, mendorongnya untuk mengambil keputusan. Ia menutup mata, dan dalam gelap, wajah Ayu muncul lagi, tersenyum manis sambil mengulurkan tangan. Dan saat itu juga, Arya tahu ia tidak akan pernah bisa mundur lagi dari jalan yang baru saja ia masuki.
Sejak pertemuannya dengan Pak Sarman di pasar itu, Arya semakin larut dalam kegelisahan. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ketika Amel sudah tertidur lelap di sampingnya, ia justru terjaga dengan kepala penuh suara-suara aneh. Suara itu kadang menyerupai bisikan halus, kadang seperti desahan, seolah ada yang merayu, "Segeralah, jangan buang waktu. Pilihlah dia." Arya sering menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap ada, berputar dalam kepalanya tanpa bisa diusir. Amel mulai merasakan perubahan pada suaminya. Arya lebih sering melamun, tatapannya kosong, dan wajahnya pucat seperti orang sakit. "Bang, kau kenapa akhir-akhir ini? Badanmu kurus, matamu cekung, macam tak tidur berhari-hari?" tanya Amel dengan nada khawatir suatu malam. Arya menoleh, sebentar lalu memaksakan senyum. "Tak apa, Mak. Mungkin cuma capek dagang." Amel mengelus tangan suaminya. "Kalau capek, jangan dipaksa kali. Aku takut kau jatuh sakit, Bang. Kau ini tulang punggungku. Kalau kau tak ada, aku ini siapa?" Kalimat itu menusuk hati Arya. Justru itulah yang membuatnya makin tersiksa. Ia tahu Amel menyayanginya dengan tulus, tapi di sisi lain suara di dalam kepalanya terus berkata bahwa Amel adalah penghalang. Malam itu, setelah Amel tertidur, Arya duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Air matanya menetes, entah karena rasa bersalah atau karena ketakutan. Beberapa hari setelahnya, Amel mengalami mimpi buruk lagi. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, matanya terbelalak, napasnya memburu. Arya yang sedang duduk di kursi menatapnya dengan wajah panik. "Kenapa, Mak?" Amel memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. "Bang, aku mimpi lagi. Aku lihat diriku jatuh dari tangga, darahku mengalir deras. Kau ada di situ, tapi kau hanya berdiri. Kau tersenyum. Aku teriak, tapi kau tak nolong aku." "Mimpi itu berulung-ulung, Bang. Aku takut." Arya terdiam, wajahnya tegang. Ia tak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya, rasa bersalah makin kuat, karena mimpi itu seolah pertanda dari apa yang akan ia lakukan. Namun ia hanya berkata lirih, "Jangan kau pikirkan, Mak. Itu cuma bunga tidur." Amel mencoba mempercayai, tapi firasatnya semakin buruk. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Arya pun akhirnya kembali menemui Pak Sarman. Di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, ia duduk berhadapan dengan lelaki tua itu. Aroma dupa memenuhi udara. Suara jangkrik terdengar nyaring. "Aku sudah tak bisa tenang, Pak. Malam-malam aku diganggu mimpi dan suara. Amel pun mimpi aneh. Apa ini tandanya?" Pak Sarman tersenyum tipis. Matanya menyipit. "Itu pertanda dia sudah dipilih. Alam sudah tahu siapa tumbalmu. Kau hanya perlu menuntun takdirmu agar berjalan mulus. Buatlah kematian istrimu tampak wajar. Kau tak perlu kotor tanganmu sendiri. Biarkan mereka yang tak kasat mata bekerja." Arya menelan ludah. "Bagaimana caranya?" Pak Sarman mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Campurkan ini sedikit di air tempat istrimu sering gunakan. Bisa di kamar mandi, bisa di dapur. Itu akan membuat langkahnya goyah, pikirannya kosong, tubuhnya lemah. Sisanya, biarkan saja. Kematian akan datang seperti kecelakaan." Arya menerima botol itu dengan tangan gemetar. Hatinya berkecamuk, tapi bayangan ayu dan impian hidup mewah terus mendorongnya. Ia pulang dengan wajah pucat, menyembunyikan botol itu di lemari pakaian, jauh dari pandangan Amel. Malamnya, ketika Amel sibuk di dapur, Arya masuk ke kamar mandi dan meneteskan cairan itu ke ember air. Ia berdoa dalam hati, bukan kepada Tuhan, tapi seakan berbicara kepada sesuatu yang tak kasat mata. Semoga cepat selesai, semoga jalannya mulus. Hari-hari setelah itu, Amel sering merasa tubuhnya lemah. Ia mengeluh kepalanya pusing, kakinya madat, goyah, kadang langkahnya tidak stabil. "Bang, aku heran kali, badanku macam tak ada tenaga. Jalanku pun suka terpeleset walau lantai kering. Apa aku sakit parah ya?" Arya hanya menatapnya sambil menahan gejolak dalam hati. Kadang ia merasa iba, tapi di sisi lain ia mengingat pesan Pak Sarman jangan mundur. Sekali sudah dimulai, tak bisa dihentikan. Pada suatu malam, Amel kembali bermimpi buruk. Kali ini ia melihat dirinya jatuh terpeleset di kamar mandi. Darah mengalir dari kepalanya, dan sosok hitam besar berdiri di belakang Arya yang hanya tersenyum. Amel terbangun dengan teriakan histeris. Arya memeluknya, pura-pura menenangkan, padahal jantungnya berdegup kencang. "Bang, aku takut kali. Aku rasa aku bakal mati, Bang. Kenapa mimpi itu datang terus?" Amel menangis, air matanya bercucuran. Arya membelai rambutnya, meski wajahnya kaku. "Sudah, Mak, jangan dipikirkan. Mungkin cuma firasat. Tidurlah lagi." Namun dalam hati, Arya tahu waktu itu semakin dekat. Kematian Amel sudah seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Di luar rumah,
Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, suara daun kering beterbangan menimbulkan bunyi mencurigakan. Dari kayohan terdengar lolongan anjing panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Amel menggigil di bawah selimut, sementara Arya duduk di kursi, memandang gelap. Dengan pikiran yang penuh dosa, ia sadar, sebentar lagi rumahnya tidak akan sama lagi. Dan di saat itulah, jalan gelap yang ia pilih akan benar-benar dimulai. Pagi itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Amel bangun lebih lambat, tubuhnya masih terasa lemah. Malam sebelumnya ia susah tidur karena mimpi buruk kembali datang. Arya duduk di teras, menatap kosong jalan kampung yang mulai ramai. Kopi panas di cangkirnya dibiarkan mendingin tanpa disentuh. Dalam kepalanya hanya ada satu hal. Hari ini atau besok, tumbal itu harus diserahkan. Ia sudah tak bisa mundur lagi. Amel berjalan pelan menuju dapur. Langkahnya agak goyah. Sesekali ia berpegangan pada dinding. "Bang, kau tak berangkat jualan dulu? Tumben kali duduk saja dari tadi," ucapnya lembut sambil menuang air ke dalam panci. Arya menoleh dan tersenyum. "Hambar, aku malas sekali berangkat pagi ini. Badan rasanya capek." Amal mendekot, mengelus pundaknya. "Kalau capek jangan dipaksa, Bang. Istirahatlah, biar aku yang masak." Kelembutan itu justru membuat hati Arya makin sesak. Perempuan di hadapannya ini sudah mengorbankan banyak hal untuknya, tapi justru dialah yang akan menyingkirkan Amel demi ambisi dan nafsu. Ia berdiri perlahan, lalu menuju kamar mandi dengan alasan mencuci muka. Di sana, ia kembali meneteskan cairan hitam pemberian Pak Sarman ke lantai yang sudah basah. Cairan itu lenyap bercampur dengan air, tak meninggalkan jejak apapun siang menjelang. Amel masuk ke kamar mandi dengan membawa ember. Tubuhnya masih lemah, tapi ia tetap berusaha membersihkan diri. Arya duduk di ruang tamu. Telinganya tegang, menunggu sesuatu terjadi. Hatinya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah kamar mandi. Brok, disusul bunyi benda berat jatuh menghantam lantai, lalu senyap sejenak sebelum terdengar suara rintihan samar. "Bang, tolong!" Arya berdiri terlonjak, tapi ia tidak segera berlari. Ada sepersekian detik di mana ia hanya terdiam, seolah menunggu kepastian. Saat suara rintihan itu melemah, barulah ia bergegas masuk. Amel tergeletak di lantai kamar mandi, kepalanya berdarah, air mengalir bercampur merah. Matanya masih terbuka, menatap suaminya dengan pandangan nanar. "Bang, aku sakit kali." Suaranya hampir tak terdengar. Arya mendekat, pura-pura panik. Ia mengguncang tubuh istrinya. "Mak, mak, bangun, mak!" teriaknya keras. Meski di dalam hatinya ada bagian yang merasa lega, tetangga berdatangan. Setelah mendengar teriakan, mereka membantu membawa Amel keluar kamar mandi. Tapi nafasnya sudah terputus di pangkuan Arya. Suasana berubah ricuh, tangisan terdengar dari mana-mana. Kasihan kali si Amel, terpeleset di kamar mandi. "Baru semalam aku lihat dia masih sehat," ucap salah seorang tetangga dengan suara gemetar. Arya menanduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras, entah benar-benar tangis atau sekadar peran. Ia menangis sejadi-jadinya di hadapan orang-orang, membuat semua percaya bahwa ia benar-benar kehilangan istrinya. Jenazah Amel dimandikan dan disalatkan dengan suasana duka. Banyak yang datang melayat, karena Amel dikenal sebagai perempuan baik hati. Arya terus duduk di samping jenazah, menangis sambil menggenggam tangan istrinya yang kini kaku. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Maafkan aku, Ma. Semua ini demi hidupku." Yang baru, malam setelah pemakaman, rumah menjadi sepi. Lilin masih menyala di ruang tamu, meninggalkan aroma asap tipis. Arya duduk sendiri di kursi, memandangi foto Amel yang terbingkai di dinding. Air matanya mengalir lagi. Kali ini bukan sekadar pura-pura. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada juga rasa lega, karena jalan untuk bersama Ayu kini terbuka. Namun saat malam semakin larut, Arya mendengar suara samar dari arah kamar mandi. Suara itu seperti seseorang memanggil pelan. "Bang." Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas berasal dari tempat Amel terjatuh tadi pagi. Arya terdiam, tubuhnya merinding. Ia mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena lelah. Ia berbaring di ranjang, memejamkan mata. Tapi baru sebentar, ia bermimpi melihat Amel berdiri di kamar, rambutnya basah meneteskan darah, matanya kosong menatapnya. "Bang, kenapa kau diam saja waktu aku jatuh? Kenapa kau biarkan aku mati?" Suaranya bergema, membuat Arya terbangun dengan keringat bercucuran. Ia menatap sekeliling kamar, kosong. Amel sudah tak ada.
tapi bayangan itu terasa nyata. Arya menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba tidur lagi. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ia sudah menyerahkan tumbal. Dan kini, ia menunggu balasan dari perjanjian gelap yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Kematian Amel terlihat wajar di mata semua orang. Tapi bagi Arya, setiap detik sejak kepergiannya justru terasa dihantui. Meski demikian, ia tetap melangkah, menahan rasa takut demi nafsu dan ambisinya. Jalan pesugihan sudah terbuka, dan ia tak mungkin kembali lagi. Hari-hari setelah kepergian Amel berjalan cepat, seolah waktu melompat begitu saja. 3 bulan berlalu, dan luka duka yang sempat dirasakan Arya perlahan tertutup oleh kenyamanan baru yang ia dapatkan. Ia mulai sering terlihat bersama Ayu, janda muda yang sejak awal menjadi bayangan dalam pikirannya. Mulut tetangga tentu tak berhenti berbisik, cepat kali si Arya lupa sama Amel ya. Baru sekejap udah gandengan sama si Ayu. Tapi Arya tak peduli. Ia merasa sudah meraih kebebasan. Jalan baru menuju hidup yang lebih ia inginkan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tapi cukup meriah. Ayu tampak anggun dengan kebaya warna lembut, sementara Arya gagah mengenakan jas hitam, senyum Cherokee. Di wajahnya, meski jauh di lubuk hati, ada rasa canggung yang tak bisa ia ceritakan. Saat cincin disematkan, ia teringat wajah Amel yang dulu menatapnya dengan penuh cinta. Bayangan itu sempat membuat Arya menunduk sejenak, tapi Ayu meremas tangannya erat, seolah menegaskan bahwa kini ia sudah memiliki kehidupan baru. Setelah menikah, perubahan besar mulai terlihat. Usaha sayur mayurnya yang dulu hanya sekadar cukup untuk hidup tiba-tiba melonjak pesat. Dagangannya selalu habis. Bahkan ada pembeli-pembeli baru dari luar kampung yang datang mencarinya. Beberapa bulan kemudian, Arya sudah tak lagi berjualan keliling. Ia membuka toko besar di pinggir jalan raya, lengkap dengan pegawai yang membantunya. Orang-orang menyebutnya bos sayur. Uang mengalir deras. Rumah kecil peninggalan Amel dijual, dan Arya membeli rumah baru berlantai 2 dengan cat putih dan pagar besi tinggi. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah pun terparkir di garasi. Semua tetangga melongo, heran dengan perubahan drastis itu. Rezeki si Arya macam air bah, deras kali datangnya, ucap salah seorang warga dengan nada iri. Ayu tampak bahagia dengan semua kemewahan itu. Ia berjalan anggun dengan pakaian baru setiap harinya, wajahnya berseri-seri. Namun, di balik kebahagiaannya, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Beberapa kali ia merasa ada yang memperhatikannya di rumah baru mereka. Malam-malam, ketika hendak tidur, ia mendengar suara langkah di lantai atas, padahal semua pintu terkunci. Sesekali ia mencium bau amis, seperti darah, padahal rumah selalu dibersihkan. Pada suatu malam, Ayu terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi sedang mandi, lalu tiba-tiba terpeleset dan kepalanya membentur lantai. Saat menoleh, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di pintu. Wajahnya pucat penuh darah. "Ayu, jangan rebut kebahagiaan yang bukan milikmu." Suara itu lirih tapi menusuk hati. Ayu menjerit kencang, membuat Arya terbangun panik. "Ayu, kau kenapa?" tanya Arya sambil mengguncang tubuhnya. Ayu terisak. "Bang, aku mimpi buruk. Ada perempuan, wajahnya hancur, berlumuran darah. Dia bilang aku tak boleh rebut kebahagiaan yang bukan milikku." Arya terdiam. Keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Ia tahu siapa perempuan itu. Dalam hatinya, ia berusaha menepis rasa takut. "Itu cuma mimpi, Yu. Jangan dipikirkan. Kau capek makanya terbawa tidur." Namun sejak malam itu, mimpi serupa terus menghantui Ayu. Tak hanya di mimpi, kadang ia merasa melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar atau di cermin. Rambut panjang basah menetes, mata kosong menatap tajam. Ayu semakin ketakutan, bahkan sering menolak untuk ditinggal sendirian di rumah. Di tengah ketakutan itu, kabar mengejutkan datang. Ayu hamil. Usianya baru beberapa bulan menikah dengan Arya, tapi kabar itu membuat suaminya girang bukan main. "Aku akan punya anak juga," ucap Arya sambil menatap Ayu penuh sukacita. Ia merasa inilah puncak kebahagiaannya, sesuatu yang tak pernah bisa diberikan Amel kepadanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kehamilan Ayu terasa janggal. Ia sering mengeluh sakit perut tak wajar, bahkan beberapa kali pingsan tanpa sebab. Dokter mengatakan kandungannya baik-baik saja, tapi Ayu merasakan hal lain. "Bang, anak ini aneh. Dia macam tak suka aku. Aku sering mimpi ada tangan kecil menkokar-kakor perutku dari dalam," katanya dengan wajah pucat. Arya mencoba menenangkan, meski dalam hatinya mulai gelisah. Beberapa kali ia menemui Pak Sarman lagi, berharap mendapat jawaban. Lelaki tua itu hanya tersenyum seraya berkata, "Makhluk yang kau pelihara tak suka dengan kehamilan itu. Dia tak mau kau punya keturunan dari perempuan baru."
Ingat, tumbalmu sudah diambil. Jangan harap kau bisa membangun keluarga tenang setelahnya. Arya pulang dengan kepala berat, merasa hidupnya seperti dikepung bayangan gelap. Namun ia berusaha mengabaikannya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia tetap tersenyum di depan Ayu, mengajaknya berbelanja perlengkapan bayi, menata kamar khusus dengan warna biru muda. Tapi setiap kali ia masuk kamar itu, udara terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang tidak suka dengan persiapan itu. Malam-malam Nia semakin dipenuhi gangguan. Pintu kamar bayi sering terbuka sendiri. Meski dikunci rapat, boneka-boneka yang baru dibeli kadang berpindah tempat. Bau amis kembali tercium, makin kuat dari hari ke hari. Arya mulai sering sakit kepala. Kepalanya berdenyut sampai ia tak bisa tidur. Dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya, benarkah semua ini balasan dari Amel? Atau justru bagian dari perjanjian yang ia jalani? Setiap kali menatap wajah Ayu yang pucat dan ketakutan, ia merasa bimbang antara ingin melindunginya atau menyerah pada kutukan yang sudah terlanjur ia panggil. Dan semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Tak hanya sekadar bayangan atau mimpi, sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu mereka. Malam itu hujan turun deras, petir menambar-nayambar di langit. Ayu meringkuk di ranjang, wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkram erat selimut hingga jemarinya memutih. Perutnya yang mulai membesar, terasa sakit, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam. Ea menggeliat, sesekali menjerit kecil. Arya yang duduk di sampingnya kebingungan, wajahnya basah oleh keringat. "Yu, sabar ya, ini cuma sakit biasa. Orang hamil memang begini," ucapnya gugup sambil mengelus punggung istrinya. Ayu menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Tidak bang, ini bukan sakit biasa. Aku rasa ada yang tak suka anak ini. Setiap malam aku bermimpi, tangan kecil itu mencakar-cakar perutku. Aku bisa rasa kukunya. Lihat bang." Ayu menarik bajunya, memperlihatkan perutnya yang merah penuh goresan tipis, seakan benar-benar dicakar sesuatu dari dalam. Arya terperanjat, tubuh Nia kaku. Ia mencoba berpura-pura kuat. "Itu mungkin kau sendiri yang menggaruk saat tidur. Jangan dipikirkan." Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan ulah Ayu. Bau amis kembali menguar, begitu menyengat, membuatnya hampir muntah. Ia teringat kata-kata Pak Sarman. Makhluk pesugihan itu tak akan pernah suka dengan hadirnya keturunan baru. Malam semakin larut, tapi Ayu tidak bisa tidur. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala terang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari kamar bayi yang ada di sebelah. Tok, tok, tok. Suara itu berulang 3 kali. Lalu sunyi. Arya berdiri, hatinya berdebar kencang. Ia membuka pintu kamar bayi dan mendapati boneka beruang yang diletakkan di rak ini sudah jatuh ke lantai. Matanya yang terbuat dari kaca tampak retak. Ayu menjerit dari kamar. "Bang, cepat kembali, ada perempuan di sini." Arya dan seketika tubuhnya kaku. Di sudut kamar, tepat di samping ranjang, berdiri sosok perempuan berambut panjang, basah, wajahnya pucat penuh darah. Matanya kosong menatap mereka. Dari bibirnya yang pecah, terdengar bisikan lirih Arya. "Anak ini tak boleh lahir. Dia bukan bagian dari perjanjian kita." Arya terhuyung, tubuhnya gemetar hebat. "Amel," suaranya tercekat. Sosok itu menyeringai, lalu lenyap seketika, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ayu menangis histeris, tubuhnya bergetar hebat. Arya mencoba memeluknya, tapi pikirannya kacau. Bayangan Amel jelas datang bukan hanya dari rasa bersalah, melainkan sebagai bagian nyata dari konsekuensi pesugihan yang ia lakukan. Keesokan harinya, Ayu semakin lemah. Ia lebih banyak berbaring, nafsu makannya hilang, dan setiap kali ia mencoba makan, ia muntah hebat. Tetangga yang berkunjung mulai curiga. Kenapa Ayu pucat kali? Bukannya biasanya ibu hamil malah makin segar? Tanya salah seorang ibu. Arya hanya tersenyum kaku, menjawab singkat bahwa kondisi istrinya baik-baik saja. Tapi di balik itu, kepalanya semakin sakit. Nyeri berdenyut sampai membuatnya sulit berpikir jernih. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Ayu terbangun karena mendengar suara bayi menangis dari dalam kamar bayi. Padahal kandungannya baru beberapa bulan. Suara itu semakin keras, memekakkan telinga. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. "Ai," berteriak memanggil Arya, namun suaminya justru sedang terduduk di ruang tamu. Wajahnya pucat sembari memegangi kepala. "Arya, tolong aku." Ayu menangis keras. Saat Arya berlari masuk, ia melihat Ayu terduduk di lantai, memegangi perutnya yang bergerak jerok tak wajar, seolah ada sesuatu meronta dari dalam.
Kulit perutnya tampak bergelombang, seperti ada tangan kecil menekan dari dalam dinding rahim. Arya menatap pemandangan itu dengan ngeri. Astaga, ia mendekap Ayu erat, tapi dalam hatinya ia sadar. Semua ini adalah harga dari perjanjian. Ia sudah menyerahkan Amel sebagai tumbal, tapi kini makhluk itu menuntut lebih. Beberapa hari kemudian, Arya kembali menemui Pak Sarman. Dengan wajah kusut ia memohon, "Tolong aku, Pak. Ayu hamil, tapi ada yang mengganggunya. Aku takut terjadi sesuatu." Pak Sarman hanya menggeleng pelan. "Sudah kubilang dari awal, makhluk itu tak akan suka ada keturunanmu. Dia ingin kau hanya hidup dengan kekayaan, bukan dengan keluarga. Itu perjanjian gelap, Arya. Tak ada jalan kembali." Arya terpukal. Suaranya gemetar. "Apa artinya anakku tak bisa lahir? Apa dia akan mati?" Pak Sarman menatapnya tajam. "Bukan hanya anakmu, istrimu juga bisa jadi korban. Ingat, yang kau lakukan bukan jalan terang. Setiap kebahagiaan akan dibayar dengan nyawa." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Arya sepanjang jalan pulang. Di rumah, ia mendapati Ayu duduk di kursi goyang, menatap kosong ke arah jendela. Matanya sembab, wajahnya letih. "Bang, aku takut. Aku rasa aku tak akan selamat melahirkan anak ini," ucapnya lirih. Arya terdiam, tak mampu menjawab. Kepalanya semakin sakit, seperti dihantam benda berat setiap kali ia memikirkan masa depan. Bayangan Amel terus muncul, kadang di cermin, kadang di sudut rumah. Bau amis makin sering menghantui, dan suara tangisan bayi kini terdengar hampir setiap malam. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan kini berubah jadi mimpi buruk, dan Arya mulai sadar. Semakin lama, semakin banyak nyawa yang akan dituntut sebagai bayaran hari-hari yang dilalui Arya dan Ayu semakin berat. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Ayu semakin pucat dari hari ke hari. Tubuhnya kurus seperti tidak sanggup menahan janin yang berkembang dalam rahimnya. Setiap malam ia menjerit kesakitan, mengeluh perutnya seperti diremas dan dicabik dari dalam. Arya hanya bisa mendampinginya dengan wajah panik, peluh bercucuran, sementara pikirannya makin kacau dihantam rasa bersalah. Malam itu, suara hujan menetes deras di atap rumah. Ayu terbangun dari tidur dengan napas tersengal. Tangannya gemetar menunjuk ke arah cermin besar yang ada di kamar. Arya menoleh, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam pantulan cermin itu terlihat Ayu sedang duduk sambil mengelus perutnya. Tapi sosok yang terlihat bukan Ayu yang ada di ranjang, melainkan bayangan perempuan lain, Amel. Wajahnya pucat, rambutnya basah menutupi sebagian muka, dan matanya kosong penuh dendam. "Bang, aku lihat dia lagi. Dia selalu lihat aku dengan tatapan benci," bisik Ayu sambil menangis ketakutan. Arya segera menutup cermin itu dengan kain tebal, tapi suara lirih terdengar dari balik kain. "Arya, kau tak bisa lari. Nyawa untuk nyawa. Kau sudah pilih jalannya." Arya jatuh terduduk, kepalanya berdenyut hebat, seperti ada jarum menusuk-nusuk ke dalam otaknya. Sejak itu, sakit kepala Arya makin menjadi-jadi. Ia sering kehilangan kesadaran. Kadang tiba-tiba jatuh di lantai sambil mengerang kesakitan. Dokter bilang tidak ada masalah serius, hanya tekanan darah tinggi dan kelelahan. Tapi Arya tahu, ini bukan sakit biasa. Ia sadar, makhluk yang dulu memberinya kekayaan kini mulai menagih bagian dari perjanjian. Di sisi lain, Ayu sering bermimpi aneh. Ia merasa melahirkan di tengah kuburan, dengan tangisan bayi yang berubah menjadi tawa seram. Ia bangun dengan perut penuh lebam biru, seolah ada tangan kuat yang menekan dari luar. "Bang, aku tak sanggup lagi. Aku takut kalau aku mati sebelum sempat melihat anak ini lahir." Tangis Ayu sambil meraih tangan Arya. Namun Arya sendiri sudah kehilangan pegangan. Ia jarang makan, matanya cekung, tubuhnya makin kurus, meski harta kekayaannya melimpah. Rumah besar yang dulu dibanggakan kini hanya dipenuhi ketakutan dan bayangan hitam. Malam-malamnya diwarnai suara langkah dari lantai atas, pintu terbuka sendiri, dan bau amis yang makin menyengat. Suatu malam, Arya duduk di ruang tamu dengan kepala menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Tiba-tiba, terdengar suara tawa perempuan, lirih di telinganya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Ketika ia menengadah, sosok Amel sudah berdiri di depannya. Wajahnya hancur berlumuran darah. "Kau janji bahagia, Arya. Bahagiamu dari mana?" "Dari darahku." Bisikan itu membuat Arya menjerit keras hingga terbangun seluruh isi rumah. Ayu berlari menghampirinya, tapi justru melihat Arya terjatuh ke lantai, tubuhnya kejong-kejong seperti orang kesurupan. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri, "Nyawa. Nyawa lagi. Belum cukup, belum cukup." Ayu menjerit, memeluk Arya sambil menangis. Tubuhnya sendiri menggigil hebat. Sejak malam itu,
kondisi mereka semakin buruk. Arya sering hilang kesadaran, bahkan kadang berbicara sendiri seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Ayu pun semakin lemah, perutnya yang membesar sering bergerak tak wajar, seperti ada sesuatu yang menolak keberadaannya. Tetangga mulai menjauh, mereka mendengar cerita bahwa rumah Arya berhantu, penuh jeritan di malam hari. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Bahkan pegawai-pegawai di toko sayurnya satu persatu berhenti bekerja. Usahanya yang semula berkembang pesat kini mulai sepi. Pembeli enggan datang karena mendengar gosip aneh. Arya semakin terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan teror. Setiap kali ia menutup mata, wajah Amel muncul, menatapnya dengan mata penuh darah dan bibir pecah. Suara tangisan bayi bercampur dengan tawa seram bergema di seluruh rumah. Ia tidak tahu mana yang nyata, mana yang hanya halusinasi. Hidup yang dulu ia impikan, kekayaan, istri muda, dan keturunan perlahan berubah menjadi neraka. Semua yang ia miliki justru menjadi beban. Dan setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Malam itu udara begitu berat, seakan langit menekan bumi dengan gelap yang mencekam. Hujan turun deras, menyapu atap rumah besar yang kini terasa seperti penjara kematian. Ayu terbaring di ranjang dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat pasi, rambutnya berantakan menempel di kening karena keringat dingin. Perutnya bergerak-gerak tak wajar, seolah janin di dalamnya sedang memberontak, mencoba keluar sebelum waktunya. Sesekali ia menjerit kesakitan. Tangannya mencengkeram spray dengan begitu kuat hingga kukunya hampir patah. Arya duduk di sampingnya, wajahnya kusut, matanya cekung, tubuhnya gemetar. Ia sudah tidak lagi tampak seperti pria gagah yang dulu diidamkan banyak orang. Kekayaan, rumah megah, dan mobil mewah kini tak ada artinya. Hanya ketakutan dan rasa bersalah yang menghantui setiap tarikan napasnya. Bang, aku tak sanggup lagi, anak ini sepertinya tak mau lahir. Ada yang menghalangi, suara Ayu lirih, nyaris tak terdengar. Arya menggenggam tangannya erat, meski tangannya sendiri bergetar. Sabar Yu, sebentar lagi semuanya selesai. Kita pasti bisa melewati ini. Tapi suaranya sendiri goyah, penuh keraguan. Tiba-tiba lampu kamar berkelap-kelip, lalu padam. Rumah gelap gulita. Hanya suara hujan dan petir yang bersahutan. Dari sudut kamar terdengar suara langkah pelan, berat, menyeret. Arya menoleh, dan matanya membelalak. Sosok Amel berdiri di sana, mengenakan gaun tidur yang dulu sering ia pakai, kini robek penuh darah. Rambutnya basah menutupi wajah, darah menetes dari ujung jari-jarinya ke lantai. Bang, siapa itu? Suara Ayu bergetar. Matanya mulai membesar. Karena melihat sosok yang sama, Arya mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Amel, maafkan aku salah. Aku kill. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Amel berjalan perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan suara cetakan kaki basah di lantai. Ia menunduk, lalu menatap Arya dengan mata penuh darah. Bibirnya bergerak, suaranya serak, bercampur dengan suara-suara lain yang bergema. Kau pilih harta, kau pilih wanita, lalu kau serahkan aku. Sekarang, waktumu sudah habis, Arya. Arya jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia memegangi kepala yang terasa seperti dihantam ribuan palu. Jangan. Ambil Ayu, jangan ambil anakku. Ambil aku saja, teriaknya. Namun saat itu, perut Ayu mendadak berguncang hebat. Ia menjerit, suaranya menggema ke seluruh rumah. Dari dalam perutnya terdengar suara tangisan bayi yang melengking, begitu nyata, padahal belum waktunya melahirkan. Dear Mac, deras dari bawah tubuhnya, membasahi spray hingga lantai. Ayu menangis, wajahnya menegang, karena rasa sakit yang luar biasa. Bang, tolong aku, tolong anak kita. Arya panik, mencoba menekan perut Ayu, berusaha menghentikan darah, tapi justru makin deras mengucur. Tangisan bayi makin keras, bercampur dengan suara tawa Amel yang menggema. Rumah bergetar, kaca jendela pecah satu persatu, lampu yang mati mendadak menyala lalu padam lagi. Ayu akhirnya menegang, matanya membesar, lalu tubuhnya lunglai. Tangannya terkulai lemah, napasnya hilang. Ia mati di pelukan Arya, bersama janin yang tak sempat lahir. Tidak Ayu, bangun, jangan tinggalkan aku. Arya meraung, suaranya parau. Ia menggonggangkan tubuh istrinya. Namun Ayu sudah tak bernyawa. Amel mendekat, wajahnya semakin jelas di depan Arya. Senyumnya mengerikan, penuh kepuasan. Kau sendiri yang menabur. Sekarang kau tuai. Semua kebahagiaanmu kubawa. Kini giliranmu, Arya. Kepala Arya tiba-tiba berdenyut hebat. Tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar darah.
Matanya mendelik putih. Ia jatuh di samping tubuh Ayu, mengerang, lalu tubuhnya kaku. Sakit kepalanya yang selama ini menghantui mencapai puncaknya, merenggut nyawanya dengan cara paling mengenaskan. Rumah itu sunyi, hanya tersisa bau amis yang semakin pekat, bercampur dengan suara tangisan bayi samar yang perlahan memudar. Di lantai, 3 tubuh terbujur kaku. Arya, Ayu, dan janin yang tak sempat lahir. Kekayaan, rumah besar, mobil mewah semua, tinggal hiasan kosong. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah rumah angker, dihuni arwah-arwah tak tenang, dan kisah tragis tentang seorang pria yang memilih jalan pesugihan demi nafsu dan harta. Di luar rumah, hujan berhenti. Udara terasa dingin menusuk tulang. Rumah besar itu berdiri muram. Jendela-jendelanya gelap, bagai saksi bisu sebuah tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Dan sejak malam itu, orang-orang kampung tak ada lagi yang berani mendekat. Karena mereka sering mendengar suara tangisan perempuan dan bayi dari dalam rumah. Terutama ketika hujan turun deras. Kisah Arya berakhir mengenaskan, terkubur bersama dosa dan keserakahannya sendiri. Tidak ada kebahagiaan dari jalan singkat. Yang ada hanya neraka yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri.